Annyeong Eria, welcome to RPUL atau Rangkuman Pengetahuan Umum EXO-L. Wow, dari episode pertama kita bahas soal debutnya mereka di Mama Era. Akhirnya kita tiba saatnya di era paling barunya EXO, yaitu era Don't Fight the Feeling. Yuklah kita bahas soal era Don't Fight the Feeling. Jadi, tanggal 8 April 2021 atau di hari anniversary EXO yang ke-9, EXO ini ngerilis satu video di YouTube yang isinya ada Xiumin, Chanyeol, Baekhyun, D.O, Kai, dan juga Sehun nih yang ngucapin happy anniversary gitu-gitu sambil nge-reveal kalau mereka lagi di tempat syuting atau lagi syuting untuk MV paling baru mereka, yaitu ya yang Don't Fight the Feeling. Terus di video juga mereka bilang mereka pokoknya lagi siap-siapin album ini, dan ini tuh albumnya emang spesial untuk EXO-L gitu. Dan akhirnya di bulan depannya nih EXO secara resmi ngerilis kalau mereka akan comeback dengan album Don't Fight the Feeling. Dan ini album bukan sembarang album ya, ini special album. Dan sejak 24 Mei mereka ngerilis teaser-teaser untuk album atau era Don't Fight the Feeling. Jadi foto teaser, schedule-nya, video teaser dirilis sejak tanggal 24 Mei sampai akhirnya tanggal 26 Mei, 2 hari setelahnya, Lay diumumin kalau dia tuh ikut ke project Don't Fight the Feeling ini. Akhirnya setelah sekian lama ya dia akhirnya join lagi di projectnya EXO yang Don't Fight the Feeling. Karena kan terakhir kan dia join untuk album itu kan pas Tempo ya, dan ini akhirnya dia masuk lagi nih pas di era Don't Fight the Feeling. Nah, album ini dirilis tanggal 7 Juni 2021 dan ini emang dimarketin atau dijual ini sebagai emang special album, bukan album biasa doang. Dan special album ini dalamnya ada 5 track, termasuk title tracknya yang Don't Fight the Feeling. Nah, kalau kalian nyari lagu yang temanya dark, yang garang, kayak zaman-zaman mungkin Obsession, Monster gitu-gitu, kalian tidak akan mendapatkannya di sini karena ini eranya bener-bener wah, cerah, ceria, seru, kayak waktu Love Me Right dan juga Power, setuju nggak? Dan ini adalah album terbaru setelah mereka ngerilis Obsession ya, yang which is akhirnya member-member yang tadinya waktu Obsession nggak ikutan lagi, kayak D.O, Xiumin yang tadinya Wamil kan, dan juga Lay nih ikutan di era Don't Fight the Feeling. Album ini langsung memuncaki gaon album chart dan menjual lebih dari 1 juta kopi album, dan ini menandakan ke-6 kalinya EXO dapetin million seller. Jadi ini bisa kita bilang EXO ini adalah sextuple million seller. Dan bukan EXO namanya kalau promosiin albumnya itu biasa-biasa aja. Nah, di era ini mereka mempromosikan album Don't Fight the Feeling dengan game, rilis game nih, tapi di website, yaitu yang EXO Ship Saga. Jadi waktu itu dirilis lah nih website yang EXO Ship Saga, dan kita bisa mainin itu untuk dapetin teaser gitu. Jadi kayak semacam waktu era Tempo ya, harus main dulu baru bisa dapat foto teaser gitu. Dan ini web game nih seru banget ya, EXO Ship Saga ini ya. EXO-L ini kan sama ya kayak EXO ini ya, kompetitif abis. Jadi tuh emang kita tuh pada beradu high score ya gak sih? Kayak kalian waktu itu inget gak high score kalian berapa waktu main EXO Ship Saga? Aku berapa ya waktu itu ya? Kayak 1 juta juga udah pernah deh, soalnya udah dapet celahnya, udah dapet oh ini kayak gini nih caranya nih. Sumpah itu seru banget, kayak beneran main game perang-perangan pesawat luar angkasa yang zaman dulu gitu, yang kayak di HP Nokia yang pakai pixel-pixel gitu ya nggak sih? Nah, selain EXO Ship Saga, EXO juga bikin online exhibition karena ini juga waktu itu posisinya kan masih tinggi-tingginya ya corona. Jadi online exhibition nih tanggal 15 Juni untuk selebrasi atau merayakan special album rilisnya mereka dan nampilin berbagai ini ya konten di exhibitionnya itu. Dan kontennya ini bukan sembarang konten, kontennya ini tuh VR content. Jadi itu kita seakan-akan emang lagi di dalam exhibitionnya itu, tapi tuh sebenarnya tuh VR gitu. Websitenya kok nggak salah waktu itu tuh xrstripgallery.com. Nah, album Don't Fight the Feeling ini tuh ada 4 versi. Ada 2 photobook version, terus ada jewel case version, terus sama ada expansion version. Nah, yang expansion version ini ada 6 cover member, jadi individual member gitu. Sekarang kita bahas sedikit aja soal teori dari era Don't Fight the Feeling ini ya. Jadi kan bisa kita lihat nih, terakhir kemarin era Obsession, di MV-nya kan di endingnya kayak EXO itu kan menang gitu ya, kayak semacam menguasai bumi, karena kan dilihatnya tuh planetnya tuh kayak semacam terbakar gitu ya, kayak anggaplah menguasai bumi gitu. Tapi mungkin bukan berarti EXO ini tuh mati.
atau kalah total di pertempuran bersama EXO ini. Nah, jadi setelah EXO ini berhasil menguasai bumi, EXO ini akhirnya kabur kembali ke planetnya mereka, yaitu exoplanet, ya kan. Nah, kita bisa buktiin nih dari kan ada teaser pertama tuh yang ada radar gitu ya. Dan radar ini tuh biasanya tuh kalau misalkan di pesawat atau di kapal, itu tuh buat ngelihat ada objek-objek apa yang ada di sekelilingnya kapal itu gitu. Dan ada tulisan tuh di pojok bawah, tulisannya tuh kayak seakan-akan mereka tuh mau ke outside the solar system, yaitu ya exoplanet. Exoplanet itu kan planet yang ada di luar tata surya gitu kan. Jadi ya kita bisa bilang mereka ini balik ke exoplanet. Dan kalau di luar tata surya berarti kan di outer orbit. Nah, tulisannya kan tuh yang di bawah tuh kan outer orbit gitu. Dan di radarnya itu kan ada titik-titik gitu ya, ada objek-objek, perhatikan itu ada 9, yang which is member EXO mungkin kan. Nah, kalau EXO yang naik pesawat itu, berarti 9 titik yang kelihatan di radar itu apa dong? Apakah EXO ngejar mereka lagi atau gimana kan? Tapi kalau misalkan yang di pesawat atau di spaceship itu bukan EXO, berarti 9 titik itu adalah EXO. Emang diincar gitu. Mungkin diincar sama EXO atau mungkin diincar sama Red Force ya. Terus EXO ngerilis teaser nih, serangkaian teaser yang namanya Emergency Landing. Dari namanya aja udah emergency landing ya. Jadi emang mereka nih harus mendarat mendadak, emergency gitu ya. Mendarat darurat. Dan mereka akhirnya malah tersebar di planet-planet yang bukan planetnya mereka. Contohnya nih misalkan Xiumin dan Baekhyun, itu tuh mereka tuker. Xiumin ada di planet yang kayak ada cahaya-cahaya gitu, banyak cahaya-cahaya. Nah, itu kan kekuatannya Baekhyun. Baekhyun mendaratnya itu di planet yang ada es gitu. Which is kan es itu kan Xiumin, frozen kekuatannya kan. Terus Kai sama Sehun juga ketukar. Kai ada di planet yang banyak angin-angin gitu loh, kayak bener-bener berangin, berdebu banget. Nah, Sehun kan kekuatannya angin. Ini malah Sehun ada di planet yang kayak ada bulat-bulat yang kan kayak teleport gitu ya, kayak mungkin particle or something. Terus Dio sama Chanyol juga ketukar. Dio ada di planet yang kayak panas gitu kan. Nah, Chanyol ada di planet yang ada earth-nya, ada tanah gitu, ada daratannya gitu. Ya berarti ini mereka kayak ketukar nih satu sama lain nih planetnya, karena kan emergency landing. Terus juga di teaser yang parallel universe, ini juga bener-bener bikin kita kayak alah, napas aja deh, capek nih ya, pala mau meleduk bahas teori EXO. Itu teasernya masalahnya bener-bener setnya persis dari Power, ya nggak sih? Yang Power kan ada ngerilis teaser yang Parallel Universe, ini juga sama persis tempatnya, cuma bedanya member-membernya doang, stylenya, dan ini mungkin adalah universe yang berbeda dari Parallel Universe yang waktu Power ya. Dan di teaser Parallel ini, member-member tuh kayak lagi main game di ruang tengah, dan di gamenya itu, di TV-nya itu adalah Don't Fight the Feeling. Ada tulisan Don't Fight the Feeling-nya. Apakah selama ini berarti member-member EXO ini tuh cuman main game, guys? Jadi di Power tuh mereka nggak bener-bener berantemin atau ngelawan Red Force, tapi mereka cuman main game. Dan berarti yang di era Don't Fight the Feeling ini, di universe itu, mereka lagi ngelawan Red Force di Don't Fight the Feeling gitu loh. Kayak, tolong, jadi ini selama ini teori yang udah kita pusing-pusing ini ternyata cuma game apa gimana? Tapi ada satu juga clue yang noticeable ya, walaupun saya juga masih mencoba memproses. Itu pas Chanyol di MV Don't Fight the Feeling, dia bawa-bawa bendera dari era Obsession. Bendera yang hitam tapi ada garis putih, itu tuh ada di era Obsession. Apakah artinya? Coba ada yang bisa tahu nggak apa itu artinya? Komen di bawah. Di era-era sebelumnya, EXO kan pernah ngerilis teaser pas gerhana matahari atau solar eclipse, ya nggak sih? Nah, di era ini, EXO ngerilis teaser yang namanya Eclipse itu pas gerhana bulan. Ini bener-bener ngaco banget. Jadi tuh mereka ngerilisnya tanggal 26 Mei. Nah, tanggal 26 Mei itu lagi ada lunar eclipse atau gerhana bulan. Tapi bukan cuma itu, ini super blood moon, alias yang bulannya merah banget itu kayak... Kok bisa sih, ya ampun. Ini kan menandakan kalau EXO ini powernya mungkin udah balik ya. Super power ini udah kembali lagi. Karena EXO ini kan kekuatannya bisa bangkit lagi atau jadi kuat itu kalau lagi gerhana. Mau gerhana bulan, mau gerhana matahari. Kayak yang udah pernah aku bahas waktu di era awal-awal. Super mind blowing. Dan agak sedikit disayangkan di era ini, sayangnya tidak ada promosi nih. Jadi mereka nggak ada perform apa-apa lagu Don't Fight the Feeling ini di live music show atau lain-lainnya. Jadi emang bener-bener
ya udah FV aja sama konten-konten behind the scene gitu-gitu. Tapi ya nggak apa-apa, saya mah sudah cukup senang ya. Oke, sekarang kita bahas soal individual schedule-nya mereka ya, atau mereka ngapain aja sih di tahun era Don't Fight the Feeling. Nah, jadi di Februari 2020 SM ini tuh udah sempat nge-reveal kalau EXO ini akan memprioritaskan aktivitas solo atau subunit di tahun 2020, karena kan emang ada beberapa member yang lagi wamil ya. Kayak Don't Fight the Feeling ini aja kan Chanyeol sama Baekhyun tuh lagi wamil sebenarnya, tapi mereka udah nge-siapin duluan. Di pertengahan 2020, Chen sama Suho wajib militer. Terus beberapa bulan kemudian Xiumin sama Dio nih balik dari wamil dan akhirnya kan bisa bikin Don't Fight the Feeling. Terus gantian, Chanyeol sama Baekhyun pergi wamil. Jadi emang gitu ganti-gantian ya. Oke, kita bahas bapak leader Suho. Dan akhirnya Doi merilis debut solo albumnya yang self-portrait sebelum wamil. Jadi emang dia sebelum wamil udah sempat ngerilis album solonya dulu ya, yang Let's Love atau yang Sarang Haja. Terus Lay juga ngerilis lagu Love You More. Ini dia collab sama Steve Aoki dan will.i.am. Terus Lay ngerilis album Lit yang very lit itu. Terus Lay menang nih di kompetisi ICE I'm a Singer-Songwriter Too. Tapi ya emang dia penyanyi dan songwriter yang luar biasa sih Lay ini ya. Dan Lay ini jadi mentor dan kapten di season ketiga Dance Survival Show di China yang Street Dance of China. Ini keren banget emang. Terus ini nggak kalah mengagetkan ya, Lay bikin agensi sendiri, yaitu yang namanya Chromosome Entertainment Group. Dan ini bahkan sampai diucapin selamat sama Bapak Lee Suman. Gokil, udah direstuin nih sama Bapak Lee Suman ya. Lanjut kita ke Baekhyun. Nah, Baekhyun ini di era ini panen OST guys. Jadi OST yang dirilis nih ada OST untuk drama Dr. Romantic 2 yang My Love, terus OST untuk drama Hyena yang On the Road, OST untuk Record of Youth yang Every Second, sama OST untuk drama Do You Like Brahms yang Happy. Baekhyun ini juga berkolaborasi bareng Bold Pargansa yang Leo ya judul lagunya ya, dia duet gitu. Terus Baekhyun juga ngerilis album keduanya yang Delight, yang Candy. Dan selain album Delight, Baekhyun ini juga ngerilis remake dari lagu Boa yang Garden in the Air. Terus Baekhyun juga jadi brand ambassador dari brand Burberry dan juga jadi Global Brand Ambassador untuk brand kecantikan Tir. Terus sebelum pergi wamil, Baekhyun ngerilis album Bambi yang ketiga nih, album ketiganya yang Bambi ya. Lanjut kita ke Chen. Uri Chen ini tahun Januari 2020 atau di awal tahun mengumumkan pernikahannya. Ya, seperti yang sudah kita tahu ya, Chen ini memutuskan untuk menikah dan pernikahan ini digelar secara private banget, bener-bener tertutup banget, which is nice, kayak gak apa-apa banget karena itu kehidupan privasinya dia gitu kan. Dan yang datang emang cuman keluarganya aja atau kenalannya aja. Terus Chen ini juga sempat berkolaborasi bareng dynamic duo lagi nih yang judul lagunya adalah You. Terus Chen ngerilis OST untuk drama Do You Like Brahms sama kayak Baekhyun juga nih, cuman judulnya adalah Your Moonlight. Dan Chen ngerilis digital single sebelum pergi wamil dengan judul Hello. Jadi emang Chen ini ngerilis banyak banget ya sebelum pergi wamil ya. Next ada Chanyeol nih. Chanyeol juga ngerilis banyak banget lagu. Jadi emang bener-bener di era ini member-member EXO tuh pada fokus project-project pribadi ya, atau individu ya. Kayak Chanyeol ini ngerilis project bareng DJ Raiden, bareng Lee Hai sama Changmo yang judulnya Yours, yang sangat terkenal itu sekarang ya. Terus Chanyeol ngerilis juga lagu Anbu, ini featuring bareng penyanyi veteran gitu ya, namanya Lee Sun Hee. Terus Chanyeol ngerilis lagu Ocean View yang bareng Rothy. Terus ngerilis bareng Divine Channel with Lupi yang judulnya Faded. Dan ngerilis OST juga nggak kalah nih ya, OST untuk Dr. Romantic 2 yang Go Away nih featuring Punch. Sama ngerilis OST untuk She's My Type yang judulnya Minimal Warm. Sama kayak Baekhyun, Chanyeol ini juga dijadiin brand ambassador, tapi untuk Nasifik dan juga untuk Prada. Nah, karena tadi bahasanya kita bahas EXO-SC juga ya. Nah, EXO-SC ini akhirnya ngerilis comeback-nya setelah kemarin ini ngerilis What Alive ya, debutnya ya. Nah, ini juga ngerilis full album 1 billion views atau Shibok views. Dan ini bahkan sampai ada challenge-nya yang kocak itu ya, yang sampai bawa TV. Chanyeol ini gak ngerti lagi dia. Tapi emang masalahnya EXO-nya juga kagak mau kalah nih. Makin gede aja nih, bawa-bawa kulkas juga kayaknya bisa dibawa-bawa tuh ya. Dan EXO-SC ini juga dijadikan brand ambassador dari brand beer yaitu Cass. Selanjutnya kita bahas Udi Dio. Dio ini sempat main teater musikal di militer yang judulnya Return, The Promise of the Day. Jadi walaupun wamil, dia
tetap acting ya Yorobun ya. Terus Kai debut jadi solois akhirnya ya, dengan album yang judulnya Kai, sama namanya kayak nama dia ya, yang title tracknya yang Dan Kai juga dinobatkan jadi ambasador untuk Gucci dan menjadi first male muse untuk Bobbi Brown Cosmetics. Terakhir Udi Mangne Uri Sehun ini dinobatkan jadi new brand spokesperson untuk brand Dr. Jart Plus di China ya. Dan setelah dia jadi spokesperson dari brandnya, Dr. Jart Plus ini tuh dapat penjualan tertinggi pas lagi nih festival shopping di pertengahan tahun di China ya. Dan set masker limitednya Sehun ini tuh terjual lebih dari 20.000 piece dalam 9 menit guys. Ya gimana nggak cuan ya, Oh Sehun. Nah Sehun juga jadi wajah baru untuk Dior Men. Nah ini di Oktober 2020. Dan juga jadi brand ambassador brand kecantikan Some By Me. Nah terus menjelang comebacknya EXO yang Don't Fight The Feeling, EXO ini tuh ngerilis variety show yang EXO Arcade 2. Itu juga seru banget. Yang pertama sama yang kedua tuh seru banget. Kalian mesti banget nonton. Tuh lucu banget. Dan album ini dalam periode 27 hari pre-order udah mencapai 1,2 juta lebih kopi yang terjual ya. Dan ini tuh memecahkan rekor EXO sendiri yang sebelumnya, yaitu dengan 1,1 juta ya di waktu tempo. Dan ada beberapa award juga yang EXO dapetin. Di 2021 ada Golden Disc Award, EXO menang QQ Music Fans Choice K-pop Artist. Dan juga di 2021 Tencent Music Entertainment Awards, EXO menang Best Overseas Group. Menurut aku, jujur, Don't Fight The Feeling ini tuh harusnya bisa lebih dipromosiin lagi gak sih? Kayak, we need more promotion. Kayak mereka aja gak sampai gak nge-live di music show gitu kan. Kayak kita mau lihat juga performance-nya. Cuman ya mungkin karena ada beberapa member yang wamil dan lain sebagainya, atau pertimbangan lain yang kita gak tahu, jadinya ya promosinya hanya gitu aja ya, seadanya aja. Tapi walaupun itu tetap aja seneng sih, kayak akhirnya kita dapat konten lagi dari EXO. Bahkan sampai mereka bela-belain sebelum wamil, mungkin sampai subuh-subuh nyiapin semua ini Don't Fight The Feeling album dan lain sebagainya tuh buat kita, biar kita nggak kangen-kangen banget. Walaupun tetap kaget ya, tolong cepat kembali yang wamil, dan yang belum wamil cepetan wamil biar cepetan balik. Ya pokoknya kita doain aja yang terbaik buat EXO, supaya nanti ada lagi nih album grup yang dirilis setelah Don't Fight The Feeling. Kita doain aja pokoknya ya guys ya, sangat-sangat menanti. Oke deh, segitu dulu RPUL episode kali ini yang ngebahas soal Don't Fight The Feeling. Jangan lupa kalau kamu suka sama konten ini untuk di like dan di komen. Dan kalau kalian nggak mau ketinggalan episode selanjutnya dari RPUL, bisa langsung subscribe. Dan kalau misalnya kamu pengen ngeracunin teman kalian yang nggak EXO-L untuk jadi EXO-L, atau bahkan mungkin kalian mau ngasih info ke sesama EXO-L, boleh banget dong di-share video ini ke teman-teman kalian. Makasih banget EXO-L semuanya yang udah nonton video RPUL kali ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Oke, annyeong eri, salam aja.